Kurban itu kiparan nih gede. Jangan nek kurban biasanya mendon apa lembu. Nanti ngitung bulu mendon itu pinter. Padahal Nabi ngendikaken fi kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu dari hewan kurban kita itu satu kebaikan. Istilah pahala itu disebut satu kebaikan. Itu minimal. Kadang dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali sampai beratus-ratus kali. Jadi besar. Cuma yang perlu kita pahami, tujuan ibadah menikah tidak berakhir pada ibadah itu sendiri. Haji wis rampung terus wis mabrur, wis kipas-kipas mboten. Ya ta? Kok ora tau pengajian wis mabrur. Apa cirine mabrur? Wah, aku nopone gampang kowe. Tidak ya. Jadi setiap ibadah kita itu ada tujuan lebih jauh. Ada yang diistilahkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Atau kalau istilah umumnya tujuannya ada tarbiyah. Setiap ibadah itu ada tujuan pendidikan. Artinya nilai-nilai ibadah itu harus kita praktekkan, kita jadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mula kok Nabi pakai kata kunci haji mabrur niku it'amut ta'am. Lho kok kaitannya haji mabrur kok langsung it'amut ta'am. Itu kan kata-kata kunci aja itu. Betul kok terus aku wis bentak dino ngopeni pitik it'amut ta'am. Mabrur tidak. Artinya nilai-nilai kepedulian. Maka ketika kita beribadah, haji kurban itu sebenarnya hampir sama nilai-nilai yang satu, nilai-nilai tauhid, penegakan nilai tauhid. Menurut tauhid itu harus tegak. Tauhid kita pertama harus benar sih, benar. Karena banyak orang mengaku bertauhid tapi tauhidnya tidak benar. Saya juga bertauhid, saya iman kepada Allah. Ya. Tapi saya kalau dengan kiai ini, wah mantap banget. Kalau dengan kiai ini enggak. Ada mengkultuskan hati-hati. Sekarang itu ada YouTube, ini tidak saya sarankan tapi ngakunya dulu Kapolres Banjarsari. Banjarsari Kapolsek. Saya dulu Kapolsek ngakunya judulnya ngaji rasa nih itu memberontak ajaran agama. Haji itu masa haji rukun Islam ya? Haji itu siapa yang pesanan siapa menempatkan haji rukun Islam itu? Ya. Itu akidah yang tidak benar. Meskipun dia maqali inna ma fima indallah. Jangan pesan itu. Mama Gufron. Pesan. Sing ngaku niku jarene bahasa Suryani padahal bukan. Ya mungkin mirip-mirip, tapi itu juga bahasa dukun sebetulnya. Ya itu saya ngaku bisa berbicara dengan semut, bisa oleh malaikat, ngaku penjaganya neraka. Oh, saya ini penjaga gawangnya neraka. Ini kok pengikutnya ternyata banyak. Salahnya nih, karena akidahnya tidak benar. Di tempat saya, Koloni Pasuruan, ya, ada ya masyarakat menganggap itu wali majdub. Jadi tiap hari kakuan jedek, bertutup aurat, kemudian rambutnya pirang kayak semiran, utat-utat udah. Niku ibu-ibu anggap ketemu wali pada dia. Ya, katanya itu wali itu.
Ada keyakinan kalau wali majdub itu wali yang akalnya diambil oleh Allah sehingga dia jadi teredan. Maka tidak berlaku syariat. Ini akidah tidak benar. Gitu. Di Jawa Barat ada namanya Gua Sukrowardi. Kalau Bapak Ibu pengen cepat ke Mekah, doanya di sana kabul. Ada pintu, ada gua yang itu tembus ke Mekah. Banyak yang berdoa sana. Karena gitu-gitu mesti doanya nek syaratnya barang, pengen lebih makbul sedekah. Ya. Dan yang percaya banyak. Cuma orang gitu kan akalnya nggak dipakai. Nah, nek tembus buat dibuka pintu nih. Rasa dungo ya. Udah bayar 10 juta, ayo, tapi bayarnya kalau sudah sampai nanti. Ya. Baru pulang baru dibayar. Itu tidak, tetapi kalau orang akidahnya rusak, ya pasti manut. Tahayyul bid'ah, itu khurafat. Kalau dia nggih nanti akidah kalau rusak cuman cirian dulu. Angger kirono niku bedana bulan. Niku mesti tangi ngono. Sapi-sapi kula bugai. Wit-witan kula bugai. Terus rauh, jarene kok nek ranu nah. Wis manut wong tua. Karena katanya gerhana karena dimakan toh. Untung betul butolit. Nah orang jahiliyah juga gitu dulu, gerhana itu karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka Nabi menepis itu, bukan itu peristiwa alam dan tanda itu pepengat. Itu kan hanya terjadi bukan konjungsi, sejajar. Nek konjungsi masih bisa lihat sejajar, bulan matahari sejajar dan bumi sejajar. Lah itu pengingat apa? Seandainya bumi itu gitu terus, maka kehidupan ini tidak akan berjalan. Gitu. Tapi dengan matahari tidak ada 1 minggu. Paling yang pertama dipikirkan umbah-umbah. Padahal dampaknya lebih dari itu. Itu tanda seandainya Allah mau menghilangkan itu apa jadinya ya. Jadi akidah tauhid. Maka di dalam ibadah haji itu nilai-nilai ketaatan mutlak itu diajarkan. Awak dia kan beliau kan gitu? Mubang. Gitu? Di Arafah baru nangis. Gitu? Ngapain di situ? Kata orang yang tidak beriman, gua deh. Bahkan dia mengatakan, ini gara-gara do haji, dolar jadi muda. Dan memang iya ada pengaruhnya. Ya, karena ketika haji kan bayar pesawat pakai dolar. Nah, itu permintaan dolar tinggi ada pengaruhnya, tapi enggak signifikan. Tapi itu ada pengaruhnya. Ya. Itu banyak. Ya. Ada yang mengatakan orang Islam itu ditipu oleh Arab Saudi. Gitu. Kalau orang haji yang dapat keuntungan paling besar Arab Saudi, duit digorong kabeh. Orang yang tidak beriman ya ditipu betul. Kalau kita tidak, itu ketaatan mutlak kepada Allah. Persis Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak bertauhid, maka akal logikanya tidak akan menerima kalau anaknya disuruh sembelih. Tapi karena itu perintah Allah, adanya sami'na wa ata'na. Maka kemudian Nabi Ibrahim taat. Anaknya juga begitu, istrinya juga begitu. Oke, pertanyaannya apakah ini perintah Allah? Iya, kalau perintah Allah selesai. Kita juga mestinya begitu. Anak-anak kita juga harus diajarkan. Duk jilbaban. Aku belum siap. Bukan masalah siap belum siap kan itu. Kan banyak itu orang jilbaban, aku hati belum siap.
Sebenarnya siap saya. Nunggu saya kalau tidak umroh, tidak. Ini perintah Allah. Kalau wajib harus dikerjakan. Tidak. Nah, ini tauhid, keimanan, taat mutlak. Kemudian setiap amal soleh dasarnya iman, termasuk ini kita pengajian ini harus dasarnya iman. Setiap amal kita harus dasarnya iman, termasuk kurban, hati-hati. Ya. Dan terakhir ikhlas. Ini kurban itu jebakan ya. Kadang bisa terjadi kita tidak hanya berkorban lembu, tidak hanya berkorban kambing, tapi juga berkorban apa? Pahala. Kok bisa? Coba yang titenono, yang titeni jenengan gatosaken setelah kurban, adakah orang sing ribut? Saling menyalahkan? Ada? Wah, wanitanya raja dong. Ada kan? Nah, ngeta? Wes, aku gelo melu kurban gono. Ada kan? Nah, hati-hati. Kalau orang kurban ya udah kurban. Ya. Kekurangan dievaluasi tapi tidak saling menyalahkan. Tidak untuk wah raja dong teman. Wah, ya. Hati-hati, jangan-jangan gara-gara satu ekor satu buntut. Satu ekor buntut ya. Gitu? Sudah korban 25 tahun korban terus dan ponakan nggak pernah minta. Lalu delalah kemarin sekali itu minta. Pak panitia kalau mungkin nyuwun duduk tinggi. Oke, dicatat dulu. Gari-gari, wah ngapunten. Buntutnya 3 pun telas. Waduh, tapi ya toh. Aku ki wis 20 tahun kurban ora tau njaluk lho. Aku lagi iki lho. Biar gelo aku. Nah, hati-hati. Maka ikhlas itu ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekah kita dengan diungkit-ungkit, menyakiti. Ya. Saya pernah ada orang itu punya ponakan di sekolah di kursus badminton menjadi atlet. Terus saya tanya, Pak, saat ini pernah jenengan pundi? Wah, saya kira sukses di Jakarta. Ning kula gelo ngopeni. Nah. Pripun? Wah, saiki mandang wis sukses telepon ae ra tau. Nah, ini gelo bayangkan. Ya, jadi orang beramal soleh tapi gelo. Karena tidak dasarnya iman, tidak ikhlas karena Allah. Terakhir Bapak Ibu, nilai-nilai yang harus kita terapkan, nilai berkorban dan kepedulian. Islam itu mengajarkan give baru take. Bukan take baru beda dong ya. Islam itu ajarannya adalah memberi dulu, berkorban, nanti Allah akan memberi kita. Berbuat baik dulu pada orang, nanti orang lain ngerti, gitu? Jenengan kalau urut salam, niku minta orang ke salam menang aku. Salam itu kan doa kebaikan. Kita tidak pernah minta orang untuk memberi kita doa, enggak. Kita kasih assalamualaikum. Otomatis orang lain waalaikumsalam. Dikai sami podo. Bahkan ditambahi gitu, karena ajarannya fardhu duha au biasani mina. Dijawab sepadan atau lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah lebih. Itu namanya give baru. Islam mengajarkan kita niku mendahulukan orang lain. Kalau ada antrian, awak dhewe didhisika wong liya. Ya normal semua awak dhewe pengen. Tetapi pertama kita tidak boleh menyerobot, gitu. Yang kedua, kalau ada orang yang lebih membutuhkan, kita persilakan yang lebih membutuhkan. Itu namanya isar dalam Islam. Al-isar, mendahulukan orang lain. Itu banyak di sejarah para sahabat, orang muhajirin. Di perang Uhud itu ada orang yang
kehausan gitu, yang terluka minta air, ketika di tempat lain ada yang air, dia mengatakan berikan dia saja. Setelah yang bagian membawa air itu ke sana, tempat lain ada suara lagi yang mau dikasih, berikan dia saja. Namanya isar, mendahulukan orang lain. Kemudian pernah suatu saat Nabi ada tamu, tanya pada istrinya, adakah sesuatu yang bisa disuguhkan ke tamu kita? Enggak ada Nabi. Lalu Nabi menawarkan pada sahabat, adakah yang mau menjamu tamu kita? Oh, kami Nabi. Pedeman, kami Nabi siap. Setelah pulang ternyata tanya istrinya, jangan bayangkan kita sekarang ya. Nah, kalau sekarang mesti pun siap gitu, beras untuk seminggu yang akan datang, cek kebang gitu. Ini raine karek WA atau nggone gitu. Nah, ini enggak ada GoFood iso gitu. Ya, racekelan duit ning HP nenek isine lah. Oh, dulu enggak ada. Ketika sahabat itu pulang, tanya pada istrinya, adakah satu yang bisa disuruh tamu kita? Ada, tapi untuk jatah anak kita. Terus anak kita tidur, biarin anak kita tidur. Kita sibukkan ke tamu itu. Lalu istrinya bingung, nah kalau ke tamu masa tamunya saja disebut, nah kita makannya apa? Maksud nggak dikancani makan? Ya tidak apa-apa, kita nanti pura-pura ikut makan saja. Kita matikan lampunya, pura-pura ikut makan. Itu namanya isa. Ini hadisnya sahih. Tadi sampai kepada Nabi, Nabi tersenyum itu. Nabi tersenyum, ya tanda ridha dengan perbuatan sahabat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan haji kita betul-betul terjaga kemakburannya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zina ittiba'ah wa arinal batila batila wa zina ijtinabah. Allahumma aslih lana umura dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana umura dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana umura akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair wal mauta min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah yang syarat akan makna dan ilmu. Semoga nasihat yang bisa berkata